Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sageng dumadi. Mugi kita tansah pinaringan sehat, ugi rezeki sehat. Istilahipun dateng paugeran kita inggih menika agami Islam. Pinaringan rezeki menika tansah mugi kita pinaringan hantukan ingkang lestari, lestantun. Melebet medal buatan hanyalah janji. Amin. Hari ini saya sempatkan untuk memberikan atau penjelasan konten yang selama ini saya juga sibuk. Nah, kebetulan nanti kami dari DPD FK PPAI Jatim mengadakan doa dan ruatan. Oke. Bahwasanya diadakan tanggal 18 Agustus tahun 2021. Nah, tempat pendaftaran atau pelaksanaan di sekretariat DPD FK PPAI beralamat Jalan Mandala nomor 403 RT 14 RW 03 Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Juanda, Sidoarjo. Nah, untuk biaya ruatan atau pendaftaran bagi peserta ruat kurang lebih yaitu 350.000. Dalam pelaksanaan peserta tinggal datang saja, bahwasanya nanti segala keperluan sesuatu peserta ruat sudah disediakan oleh pihak panitia. Nah, kebetulan yang di sini ruat yang diadakan ya ruat Sengkolo atau ruat Sukerto, ya, ruat usaha, ruat bisnis atau ruat karir, ruat Murwo Bumi, ruat keluarga, dan ruat Sangkal Jodoh. Nah, pemahaman daripada ruat adalah untuk melepaskan atau pemulihan atau pulih kembali seperti keadaan seperti semula karena kotor dalam arti spiritual. Nah, di sini tradisi ruat bagi orang Jawa itu sangat penting sekali. Karena apa? Untuk menghilangkan kotoran dalam arti spiritual dari pola perilaku sendiri atau dari pola perilaku orang lain. Nah, ruat dalam bahasa Jawa sama dengan kata luar atau istilahnya berarti melepaskan, lepas dari segala kerutan-kerutan. Diruat artinya dilepaskan atau dibebaskan, dan sesuai dengan pelaksanaan upacara itu disebut ruat atau ruatan. Berarti melepaskan atau membebaskan ialah membebaskan atau melepaskan dari hukuman atau kutukan dari diri sendiri atau dari orang lain yang menimbulkan bahaya atau kotor dalam arti spiritual. Malapetaka ataupun keadaan yang menyedihkan, ruat dapat juga berarti dipulihkan atau dikembalikan pada keadaan semula. Tetapi juga menolak bencana yang diyakini akan menimpa pada diri seseorang, mentawarkan atau katakanlah mengenolkan, nolak kan begitu, atau istilahnya menetralisir kekuatan gaib yang akan membahayakan. Nah, upacara ruat itu sendiri yang dilakukan biasanya orang yang katakanlah walaupun di era modern sekarang ini termasuk dalam arti yang kedua, yaitu suatu upacara yang diadakan sebagai sarana yang dijalankan oleh seseorang atau individu supaya dapat terhindar dari malapetaka atau mara bahaya yang diramalkan akan menimpa diri seseorang. Itu. Nah, hal-hal semacam demikian biasanya bagi orang Jawa yang katakanlah masih kukuh katakanlah memegang tradisi budayanya, tidak mau meninggalkan, serasa kurang lengkap apabila tidak itu dilaksanakan. Baik. Nah,
termasuk di sini sengkolo yaitu suatu hal yang bisa menyebabkan seseorang mengalami suatu ganjalan-ganjalan dalam hal apapun, yaitu diruat sengkolo atau sukerto. Nah, di sini ada pula ruat usaha yang katakanlah setiap kali dia usaha melakukan suatu usaha apapun mengalami suatu kegagalan. Nah, mungkin disebabkan oleh pola pikiran kita sendiri. Ingat, kotor dalam arti spiritual itu begini, duh mati aku, apes aku, usaha apapun gagal. Nah, itu dari pola pikir kita sendiri. Atau ruat bisnis yaitu dalam arti berhubungan antara satu dengan yang lain, melakukan suatu perdagangan atau hal-hal yang sifatnya untuk mencapai suatu katakanlah pembeli atau istilahnya konsumen. Nah, selalu mengalami suatu kegagalan. Dan ada di sini ruat karir, yaitu untuk menunjang, mendongkrak dalam suatu kedudukan di kantor atau di instansi kepemerintahan yang lain. Biasanya dalam kurun waktu sekian sudah naik pangkat rekan-rekannya, ya belum, karirnya terhambat. Nah, ini terhambat karena apa? Faktor apa? Mungkin karena faktor sikut-sikutan atau kurang kuat magnetnya atau apa kan begitu, sehingga karir terhambat. Nah, di sini ada ruat murwa bumi ya, termasuk murwa bumi. Nah, ruat murwa bumi ini termasuk ruat sasono ya, itu yang merawat untuk keadaan kampung yang ditimpa suatu masalah, atau mungkin ruat desa kan begitu ya. Nah, terus ini ada ruat keluarga. Nah, ruat keluarga ini banyak sekali, mungkin setiap kali berumah tangga selalu gagal. Setiap kali istilahnya mau mencapai suatu tujuan yang baik dalam arti merukunkan pihak-pihak keluarga yang bercerai-berai karena mungkin adanya pihak-pihak yang ngompori atau fitnah, atau katakanlah dalam hal mungkin antara saudara dengan yang saudara ini tidak terjadi suatu kerukunan, mungkin karena adanya hubungan karena rebutan harta warisan atau apapun itu. Dan ini ada ruat sangkal jodoh, sudah berumur ya, sehingga tidak nikah. Satu misal dikatakan Joko Tuwo, begitu, perawan Tuwo, begitu, pacaran gagal, lamar gagal, istilahnya mau mendekati menikah, pacarnya lari atau digagalkan kan demikian. Nah, saudara, bahwasanya ruat itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena setiap manusia tidak lepas dari salah atau khilaf. Nah, dengan demikian kita melakukan suatu istilahnya ruat merawat. Nah, segala sesuatu yang tadi kotor kita bersihkan, kita lahir kembali, kita terlepas. Nah, dan merawat ini segala sesuatu yang sifatnya batin ditempatkan pada tempatnya yang seperti semula. Bahwasanya dengan demikian akan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Nah, seperti ruat keluarga ya, ada 11 ya, ada 11, yaitu tentang hal yang sifatnya umum yang diketahui kalayak, yaitu anak ontang-anting, anak tunggal laki-laki. Yang kedua, unting-unting, anak tunggal perempuan, itu uger-uger lawang, 2 orang anak laki-laki semua. Itu. Yang keempat, kembang sepasang. Apa maksudnya kembang sepasang? 2 orang anak perempuan semua, itu juga perlu dibuat. Nah, terus gedono gedini, yaitu 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Yang keenam, gedini gedono, 2 orang anak perempuan dan laki-laki yang tua perempuan. Yang ketujuh, pendowo limo, 5 orang anak laki-laki semua, itu pendowo limo. Nah, terus yang
8 yaitu Pandhawa ngayomi 5 orang anak perempuan semua. 5 orang anak perempuan semua itu juga perlu dibuat gitu. Yang ke-9 adalah Pandhawa madhangake, yaitu 5 orang anak, 4 orang diantaranya 1 laki-laki. Yang ke-10 Pandhawa apit, maksudnya 5 orang anak, 4 diantaranya perempuan. Dan yang terakhir adalah ke-11 yaitu ontang anting lumunting tunggaking aren, anak tunggal yang tengah kedua alisnya terdapat titik putih bermuka pucat. Ini sangat langka ya, yang ke-11 ini jarang dilihat. Nah, 11 macam manusia Sukerto yang saya sebutkan tadi, yaitu yang dari pertama yang disebabkan oleh cacat kodrati atau cacat kelahiran atau di atas menjadi mangsa pokok Bathara Kala yang harus diruat, kecuali itu sesuatu hal yang berbeda. Nah, di sini banyak para cendekiawan, para wicaksana budi menyarankan pula 4 jenis manusia Sukerto yang disebabkan kelalaian perilaku manusia itu sendiri juga perlu dibuat, yaitu tadi dengan kita tidak sengaja nyepatani menyumpah serapahi diri sendiri. Nah, 4 jenis kelalaian manusia yang kono juga jadi mangsa empuk Bathara Kala tersebut. Baik, nah bahwasanya nanti bagi yang ingin ikut langsung daftar ke Sekretariat FKBPAI BPD Jatim, ya. Nanti kan di situ ada saya tuliskan keterangan nomor handphone atau langsung datang ke tempatnya di Jalan Mandala nomor 403. Baik dulur-dulur, semoga ini nanti menjadi suatu manfaat bagi kita semua, ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.